Salam, selamat sejahtera untuk kita semua. Nama saya Yohana. Saya akan berikan satu kesaksian bahwa sebelum saya kenal kebenaran, saya ada mimpi yang mengatakan ikutlah aku. Pada tahun 1969, tantangan dan pergumulan selalu kita hadapi. Memang itu harus. Tetapi yang saya mau ceritakan di sini adalah bagaimana Tuhan menuntun kami sekeluarga sepanjang perjalanan hidup kami hingga saat ini. Nah, pertama yang saya mau ceritakan adalah satu. Pada waktu itu anak saya yang kecil berumur 2 tahun dia sakit. Sakitnya itu sakit fenomena sekali, yaitu difteria. Difteria sampai sekarang ini belum pernah saya dengar, tapi saat itu kami alami. Dan saya bawa ke dokter suntik 1 kali, dia bilang ini harus diopname. Dan saya berpikir kalau ini diopname, anak-anak di rumah siapa yang jaga? Terpaksa dokter bilang apa? Kalau begitu pilihan. Kalau ada apa-apa bisa tanggung sendiri. Dari situlah saya berpikir, tapi saya tidak tahu pikiran dari mana, saya langsung bilang ya. Nah, waktu itu ini dokter sudah kasih saya pilihan bahwa ya saya tanggung sendiri apa yang akan terjadi. Saya pulang ke rumah dan saya berdoa sepanjang malam. Dan suntikan yang dia kasih itu nanti besok pagi baru saya kasih itu suster. Puji Tuhan, jawab doaku dijawab. Itu anak jadi sembuh. Padahal itu penyakit yang langka sekali. Nah, yang kedua, anak-anak ada 4 orang. Dia sakitnya sakit cacar air yang berbahaya dan itu menular. Dan tetangga saya sebut tetangga saya adalah saudara saya. Dia ajar sama saya, dia bilang ambil kok air, taruh di mulut, semburkan kepada seluruh badannya. Ya, saya buat itu, saya hanya berdoa Tuhan, ini air, ini hanyalah sarana, tapi kesembuhan asal daripadamu. Betul, 3 hari kemudian, ini anak-anak yang 4 orang ini, dia sembuh, hilang tanpa bekas. Itulah pertama saya merasakan bagaimana Tuhan itu memimpin saya, memimpin keluarga kami dengan satu mujizat yang tidak pernah kami pikirkan. Yang kedua, beberapa tahun kemudian anak-anak semua sekolah di Toraja, di Mebali. Nah, waktu itu kurang lebih 10 tahun saya harus naik turun setiap bulan. Ada juga orang yang bilang sama saya, ini ibu nanti mati di perjalanan. Saya bilang hanya Tuhan yang tahu. Beberapa bulan kemudian kami naik mobil mau ke Toraja, kami diapit dari bawah orang mati, dari atas orang kawin. Tapi ada satu anak muda yang boncengan, dia lambung itu mobil-mobil pengantin dari atas, kemudian pas tikungan di Paredean situ, ada tikungan situ sebelum jembatan, disitulah kami tabrakan. Nah, itu anak dia masuk ke dalam kolong mobil. Dan yang satu terlempar. Yang satu langsung meninggal di situ. Nah, waktu kami turun dari mobil, kami lihat itu ban sebelah kanan kurang 1 jengkal. Kami harus turun ke jurang. Tapi saya bilang, puji Tuhan, mujizat terjadi bagi kita. Kedua, saya pulang dari utara naik mobil. Saya di belakang sopir. Kemudian ada mobil, saya tidak perhatikan mobil apa itu. Tapi dia datang tabrak. Shing! Itu kaca spion terlempar. Itu Pak sopir luka-luka di depan. Saya bilang, kenapa Pak? Yang ada mobil tabrak kita. Dia hanya goyang sedikit. Itu mobil. Saya bilang, puji Tuhan. Pernah saya dengar bahwa kalau ada umat Tuhan di atas, itulah yang menyelamatkan. Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah timbul dalam pemikiran saya, yang belum terjawab sampai sekarang. Kemudian, Bapak, karena dia naik sepeda, dia keluar hari, padahal kita sudah renungan pagi, renungan malam, dia keluar.
Belum jauh dari rumah, dia pulang. Kenapa, Pak? Dia punya celana robek. Karena di jalan ada tabrakan beruntun. Terus saya bilang, hati-hati, Pak. Dia pergi kerja lagi. Antara berapa bulan kemudian, tidak sampai 1 tahun, dia ditabrak lagi. Ya, motor yang begitu kencangnya, dia terlempar ke tengah jalan. Tapi puji Tuhan, tidak ada mobil yang lewat. Dia berdiri, orang datang semua, tolong dia berdiri dan tidak apa-apa. Puji Tuhan, hanya mujizat Tuhan yang berlaku bagi Bapak. Kemudian, satu lagi, yang sampai sekarang belum saya terpikirkan. 20 tahun yang lalu, saya kejatuhan benda keras di kepala. Tapi tidak terpikir sampai sekarang, saya baru rasa, tapi puji Tuhan, tetap saya beraktivitas, tetap saya berjalan, tetap saya jalankan tugas kalau saya dikasih. Nah, saat ini saya hanya tahu bahwa segala sesuatu Allah bekerja bagi kita semua. Saudara, saya tahu banyak pergumulan yang kita hadapi, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, pimpin kami, tuntun kami, berjalan bersamamu di dunia yang penuh tantangan dan pergumulan hidup ini. Kami tetap setia sampai hari Maranatha itu tiba. Dan kami percaya janji Tuhan itu pasti. Sebagaimana Tuhan sudah memberikan kami mujizat-mujizat yang kami sudah alami. Satu lagi saya bersaksikan, di tahun 2023 yang lalu, saya masih tidur. Tapi masuk tahun 2022 saya masih tidur. Tapi tahun 2023 sama sekali saya tidak bisa tidur. Tapi saya nikmati karena saya percaya bahwa Tuhan masih memimpin saya. Dan saya percaya janji Tuhan itu pasti bagi semua orang yang setia kepadanya. Saya percaya dan tuntunan Tuhan akan menjadi bahagian kami sekeluarga, akan menjadi sampai hari Maranatha itu tiba.